Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyastadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wa qala laisal id liman labisal jadid innamal id liman ta'atahu tazid laisal id liman tajmalu bil libas war rukub innamal id liman ghafarat lahu ad-dunub fi lailatil id. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin Jumat malam Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah, sampai malam ini, sampai detik ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa kesempatan, lebih-lebih nikmat yang berupa iman, sehingga pada malam ini kita bisa hadir, kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk thalabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amaliyah kita pada malam ini khususnya, dan semua kebaikan-kebaikan kita pada umumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan besok di hari kiamat kita digolongkan dalam kelompok orang-orang yang diakui sebagai pengikutnya, orang-orang yang diakui sebagai umatnya, dan kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, sebelumnya monggo kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang berbahagia, pada malam ini kita berada di tanggal 12 bulan Syawal, okay? Jadi kita berada di tanggal 12 bulan Syawal. Syawal itu secara bahasa, okay? Jadi Syawal itu berasal dari bahasa Arab sala yasulu sawalan, Pak. Jadi damel suwin, Pak.
Jadi suwin alif lam. Sala yasulu sawalan. Itu secara bahasa itu artinya meningkat. Jadi irtafa, meningkat. Makanya ada makalah. Ini memang bukan hadis. Jadi ada makalah yang berbunyi laisal id man labisal jadid. Bukanlah yang dinamakan hari raya itu orang yang memakai pakaian baru. Walil id innamal id liman ta'atahu tazid. Tapi yang dinamakan Idul Fitri, yang dinamakan hari raya adalah orang yang ketakwaannya meningkat. Jadi sawal itu secara bahasa itu artinya meningkat. Maka ketika orang itu setelah Ramadan, setelah melakukan ibadah di bulan Ramadan, kemudian di bulan Syawal itu ketakwaannya tidak mengalami peningkatan, hakikatnya orang itu tidak mendapatkan yang namanya hari raya. Laisal id liman labisal jadid. Bukanlah yang dinamakan hari raya orang yang memakai pakaian baru. Innamal id liman ta'atahu tazid. Tetapi yang dinamakan hari raya adalah orang yang ketakwaannya mengalami peningkatan, ketaatannya mengalami peningkatan. Laisal id liman tajmalu bil libas. Bukanlah yang dinamakan hari raya itu orang yang berhias dengan pakaian yang indah. Warrukub, orang yang menggunakan mobil yang bagus. Innamal id liman ghafarat lahu adzunub fi lailatil id. Tapi yang dinamakan Idul Fitri, yang dinamakan hari raya adalah orang yang ketika malam hari raya itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita berdoa, mudah-mudahan kita yang berkumpul di masjid ini, kita yang berkumpul di tempat ini digolongkan dalam kelompok orang-orang yang benar-benar Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang ketakwaan kita mengalami peningkatan. Amin. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, lantas apa Pak yang mestinya kita lakukan apabila kita itu bertemu dengan yang namanya bulan Syawal? Di dalam sebuah riwayat Pak, di sana diterangkan an Jubair bin Nufairin, dari Jubair bin Nufair qala, dia berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah para sahabat Rasul, idza iltaqau, apabila mereka berjumpa, apabila mereka bertemu, yaumal id, pada hari raya, pada saat hari raya, yaqulu, mengatakan, ba'duhum, sebagian mereka, liba'din, kepada sebagian yang lain, taqabbalallahu minna wa minka. Jadi ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu Pak, itu sebetulnya adalah itba, mengikuti dari yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Jadi para sahabat ketika mereka bertemu di saat hari raya Pak, jadi ketika mereka bertemu di saat hari raya, yang mereka ucapkan adalah taqabbalallahu minna wa minka. Tahu taqabbalallahu minna wa minkum, artinya mudah-mudahan Allah menerima amal kita dan amal kamu,
Jadi kalau minna itu dari kita, minka dari kamu. Minna itu dari kita, minkum dari kalian. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi yang kita lakukan ketika di bulan Syawal, Pak, pertama berdoa, Pak. Kenapa kita itu harus berdoa? Karena tidak ada jaminan, Pak. Jadi ketika kita melakukan kebaikan itu tidak ada jaminan kebaikan kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita melakukan kejelekan itu otomatis ditompo, Pak. Jadi kalau orang melakukan kejelekan itu insya Allah pasti diterima, Pak. Tapi kalau orang melakukan kebaikan belum tentu. Nah, karena kebaikan yang kita lakukan utamanya di bulan Ramadan, Pak. Ya, jadi mungkin puasa kita, tadarus kita, sedekah kita, tarawih kita selama bulan Ramadan, kita kan tidak tahu, Pak, diterima atau tidak. Makanya berdoa. Ya. Coba cek, Pak Eko, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah itu surat nomor 2, ayatnya ayat nomor 154 kalau tidak salah. Di sana ada ayat surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayatnya nomor 100. Wa id yarfa'u Ibrahimul keliru, Pak. Satu sana bukan. Yang saya baca tadi pas imami itu, Pak. Nih 127. Jadi Al-Baqarah 127. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Moga, Pak, dibaca artinya, Pak. Ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Wa'id yarfa'u, dan ingatlah Muhammad ketika Ibrahim meninggikan al-qawaida, pondasi Ka'bah. Wa'id yarfa'u Ibrahimul qawaida, dan ingatlah Muhammad ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sebelum Ibrahim ada, pondasinya itu sudah ada, Pak. Tapi pondasi Ka'bah itu napa nggih? Jadi pendek dan terkena debu sehingga tidak kelihatan, Pak. Maka pada zaman Ibrahim pondasi Ka'bah yang tidak kelihatan itu ditinggikan. Dan ingatlah Muhammad ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah. Ibrahim dan Ismail ketika selesai meninggikan pondasi Ka'bah itu berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Semua orang Solo tidak berani, Pak, yang menyangkal bahwa yang namanya membangun masjid itu jelek, tidak ada. Niki malah yang dibangun adalah pondasi Masjidil Haram. Jadi Ibrahim melakukan peninggian atau meninggikan pondasi Ka'bah itu, yang insya Allah kita semua yakin itu adalah perbuatan yang baik. Ini tuh tasik berdoa, Pak. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Jadi ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu adalah penafsiran dari ayat ini, Pak. Ini taqabbal minna, taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi idealnya, Pak, idealnya kita itu setiap selesai melakukan amal ibadah apapun, Pak, kita berdoa, ya Allah, terimalah amal ibadah. Nah, makanya setelah kita melakukan ibadah selama bulan Ramadan, di bulan Syawal ini yang kita lakukan berdoa. Supaya apa?
amal kita, mungkin sholat kita, tadarus kita, sedekah kita, tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu artinya bukan mohon maaf lahir dan batin loh Pak. Itu artinya mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Setelah Allah menerima amal ibadah kita itu tergolong orang yang kembali minal aidin wal faizin. Kita termasuk dalam golongan orang yang kembali suci dan kita termasuk orang yang beruntung. Jadi beruntungnya kita, apabila amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya supaya diterima berdoa. Kalau amal ibadah kita itu diterima, maka kita insya Allah akan termasuk dalam golongan orang yang kembali suci, atau Idul Fitri. Jadi Idul Fitri itu ada yang mengartikan kembali suci, ada yang mengartikan kembali makan, Pak. Itu ada dua versi. Insya Allah semuanya ada riwayatnya, Pak. Bapak-bapak yang berbahagia, itu yang pertama, Pak. Jadi di bulan Syawal yang kita lakukan pertama kita berdoa supaya seluruh ibadah kita, amal ibadah kita selama bulan Ramadan khususnya dan mungkin ke belakang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau para sahabat itu berdoanya itu selama 6 bulan. Jadi mulai Syawal, Selo, Besar, Suro, Safar, Bulut itu berdoa supaya apa? Amal ibadahnya selama Ramadan itu diterima, itu dibagi, Pak. Jadi setelah bulan Ramadan berdoa supaya amal ibadahnya diterima, 6 bulan sebelum Ramadan berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Itu yang pertama, Pak. Yang nomor 2, Pak. Yang nomor 2, amalan yang kita lakukan di bulan Syawal ini, kita melanjutkan amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Karena ada makalahnya itu. Wa jazaa'u sayyi'atin wa jazaa'u hasanatin hasanatum ba'daha. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum ba'daha. Wa jazaa'u hasanatin. Jadi tanda diterimanya kebaikan seseorang itu hasanatum ba'daha, apabila orang itu mampu melakukan kebaikan sesudahnya. Tanda diterimanya kejelekan seseorang apabila orang itu melakukan kejelekan sesudahnya. Maksudnya ngeten, Pak. Selama bulan Ramadan kita kan sudah tarawih, Pak. Hampir kita tuh tidak ada Pak yang boten tarawih, boten, Pak. Boten enten kabeh tarawih, Pak. Pertanyaannya jadi tarawih kita selama bulan Ramadan itu bisa kita lanjutkan tidak setelah kita ditinggalkan bulan Ramadan? Kalau pada bulan Ramadan kita sudah tarawih, kan ada yang mengatur gitu. Jadi di saat bulan Ramadan itu kita digembleng, Pak. Kita dilatih. Jadi dilatih puasa, dilatih sholat tarawih, dilatih untuk tadarus, dilatih untuk sedekah dan lain sebagainya. Latihan kita selama bulan Ramadan itu mestinya itu bisa kita teruskan ketika kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Misalnya di bulan Ramadan kemarin kita tarawih, kita sholat malam, mestinya, Pak, di luar Ramadan itu kita ya sholat malam. Jangan sholat malam cuma Ramadan tok. Nanti Ramadannya habis ya berhenti. Di bulan Ramadan kita rajin baca Quran, gitu, Pak. Kadang setidak-tidaknya kan one juz, satu hari 1 juz. Di luar Ramadan kita baca atau tidak?
Jadi kalau di saat bulan Ramadan kita tadarus, kita sholat malam, kita sedekah. Tapi kalau setelah Ramadan kita tidak, bisa jadi amalan kita selama Ramadan itu tidak diterima. Itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Dari wa jazaa'u hasanatin hasanatun ba'daha. Tanda diterimanya kebaikan seseorang apabila orang itu mampu melakukan kebaikan sesudahnya. Wa jazaa'u hasanatin hasanatun ba'daha. Tanda diterimanya kejelekan seseorang apabila orang itu mampu atau melakukan kejelekan sesudahnya. Ini dalilnya Pak, jenengan bisa cek dalam Quran surah An-Nahl surah nomor 16. Ayatnya ayat nomor 92. Monggo lihat Pak nggih. Surah An-Nahl surah nomor 16. Ayatnya ayat nomor 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghaslaha mim ba'di quwwatin angkasa. Demikian Pak. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kallati seperti seorang perempuan naqadat ghaslaha yang menguraikan pintalannya atau benangnya mim ba'di kuwatin, setelah pintalannya itu kuat. Ini ceritanya ngeten Pak. Dulu itu ada, jenengan bisa ngecek Pak di sebab-sebab turunnya ayat ini. Dulu itu ada seorang perempuan yang gila Pak. Jadi perempuan yang dungu, perempuan yang bodoh. Perempuan ini Pak nggih. Jadi kalau malam orang ini memintal benang Pak. Jadi benang itu dipintal jadi kain. Siangnya itu diurai kembali. Jadi malamnya itu kain benang itu dipintal supaya menjadi kain. Siangnya diudari malih. Nggih. Ini kan majas, Pak. Artinya ngeten. Orang memintal benang itu kan butuh perjuangan, Pak. Gitu. Nah, ini majas, Pak. Artinya ngeten. Jadi ketika kita sholat tarawih, nggih, sholat tarawih, tadarus, sedekah, napa malih Pak? Itu kan butuh perjuangan, Pak. Nah, kebiasaan atau sesuatu yang sudah kita perjuangkan berat-berat, akhirnya jenengan tinggalkan kembali. Kita sudah berat-berat latihan sedekah. Setelah Ramadan ditinggal kembali. Kita sudah berat-berat membiasakan diri untuk sholat malam. Setelah Ramadan tinggalkan kembali. Ketika Ramadan kita sudah berat-berat membaca Quran 1 hari 1 juz. Setelah Ramadan tinggalkan kembali. Itu ibaratnya, ya. Jadi orang yang memintal benang, ketika benang itu sudah kuat, itu diurai kembali. Kita sudah punya kebiasaan yang baik, yang kebiasaan baik itu kita perjuangkan, kita latih selama bulan Ramadan. Setelah kita ditinggalkan bulan Ramadan, itu kita tinggalkan kembali. Makanya di momen bulan Syawal ini yang kita lakukan yang nomor 2 adalah melanjutkan, meneruskan amalan-amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi monggo Pak, jadi kita tidak usah menyalahkan yang lain. Kita introspeksi, kita evaluasi, kita muhasabah kepada diri kita sendiri. Kira-kira amalan kita selama bulan Ramadan itu bisa kita lanjutkan atau tidak ketika kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Itu yang nomor 2 Pak. Kemudian yang nomor 3 Pak, jadi amalan di bulan Syawal ini jenengan sudah banyak yang melakukan Pak. Puasa Syawal Pak.
Makanya Syawal itu kan dinamakan bulan penyempurna. Jadi puasa kita selama Ramadan itu akan bisa menjadi utuh 1 tahun. Itu apabila jenengan tambah melakukan puasa di bulan Syawal. Jadi di dalam hadis Nabi mengatakan man shoma ramadhana summat bahu sittan minas Syawal kana kasiyamid dahri. Man shoma ramadhana, barang siapa yang melakukan puasa Ramadan summat bahu sittan, kemudian ditambah melakukan puasa 6 hari, kana kasiyamid dahri, orang itu sama dengan melakukan puasa 1 tahun. Itu hitungannya begini Bang. Jadi ketika Ramadan itu kita puasa kan 30 hari nggih? 30 hari. 30 hari. Kemudian Syawalnya 6 hari. Jadi 36 toh, Pak. 36. 36 itu kalau dikalikan 10 berapa? 360. 360 itu ya 1 tahun. Karena kalender Hijriah, Pak. Kalender Hijriah itu paling banyak ya 360. Kalau enggak 360 ya 354 atau berapa, Pak. Jadi tidak. Karena kalender dalam Islam itu kalau enggak 29 kan 30. Apa ada, Pak? Kalender Islam sing 28 wonten Pak Eko? Enggak ada. Nggih. Yang 31 nggih boten enten. Jadi 29 30. Makanya orang yang melakukan puasa Ramadan yang jumlahnya itu 30 hari ditambah dengan puasa di bulan Syawal 6 hari, orang itu sama dengan melakukan puasa selama 1 tahun. Itu kalau jenengan lihat Pak di dalam Quran surah nomor niku Al-An'am tidak salah. Itu kan ada keterangan man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Al-An'am 160. Man jaa bil hasanati, barang siapa melakukan satu kebaikan, walahu asru amsalihha, baginya 10 kebaikan yang semisal. Jadi orang melakukan kebaikan itu dikalikan 10. Jadi kalau 36 dikalikan 10 ya 360. Bapak-bapak yang berbahagia, kemudian Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi dalam bukunya Pedoman Puasa, Pak, beliau membagi puasa Syawal itu menjadi 3 tingkatan, Pak. 3 tingkatan. Yang pertama, puasa Syawal itu dilakukan mulai tanggal 2 Syawal urut, Pak, sampai tanggal 7. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saged, Pak. Niku lek teng desa kayak jajan, Pak. Ya kita kan napa? Itu kan musimnya anjang sana. Anjang sana puasa ya godone gede, Pak nggih. Jadi godone gede. Itu yang paling utama, Pak. Jadi puasa Syawal yang paling utama itu tanggal 2. Ini pendapat loh, Pak. Ini jenengan bantah, nggih. Itu pendapatnya Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi. Jadi tanggal 2, tanggal 3, 4, 5, 6, 7. Itu yang paling utama. Kalau itu tidak bisa, Pak, ya kalau tidak bisa, kita tanggal 2 puasa. Setelah itu berhenti. Terus puasa lagi, berhenti lagi. Berhenti lagi puasa lagi. Itu urutan nomor 2. Yang nomor 3, yang nomor 3, pokoknya selama bulan Syawal itu kita melakukan puasa 6 hari. Memang di dalam hadis itu tidak ada, Pak, ketentuan harus harus hari kedua, tidak ada. Pokoknya orang yang melakukan puasa Syawal selama 6 hari, insya Allah orang itu akan orang itu sama dengan melakukan puasa selama 1 tahun penuh. Itu yang nomor 3, Pak. Jadi yang pertama berdoa, yang nomor 2 Pak? Melanjutkan amalan-amalan kita selama bulan Ramadan.
Yang nomor 3, kita melakukan puasa Syawal. Monggo, yang belum, ini kan masih tanggal 12 Pak. Insyaallah masih ada kesempatan. Mungkin ada yang tanya Pak, misalnya puasa Syawal itu di napa Pak? Dibarengke Pak dengan puasa Senin Kemis. Jadi ketika kita puasa Senin Kemis itu niatnya 2. Ya Senin Kemis ya Syawal. Asal betul Pak. Boleh Pak. Insyaallah boleh Pak. Nggih. Jadi ini kan masih kurang berapa? 18 hari nggih. 18 hari itu berarti tasik pinten Senin Pak. Masih berapa Senin? Kan masih nuntut nih. Masih nuntut insyaallah nggih. Jadi Senin Kemis kita puasa. Niatnya ya puasa Senin Kemis ya puasa Syawal. Insyaallah masih nuntut nih. Misalnya jenengan puasanya setiap hari ya lebih bagus, nggih. Tapi misalnya kita dicumpliki Pak, comoti mawon, nggih. Jadi Senin puasa, Selasa, Rabu, Kamis puasa, tidak apa-apa. Yang penting, jadi menurut para ulama, amalan itu kalau nopo nggih, kalau derajatnya sama, itu diniati 2 tidak apa-apa. Puasa Senin Kamis itu kan sunnah Pak. Puasa Syawal ya sunnah. Karena sama-sama sunnahnya, itu boleh ya melakukan satu amalan niatnya 2. Atau mungkin contoh lain gitu. Orang yang melakukan sholat qobliyah subuh misalnya, itu boleh. Jadi kita melakukan satu sholat niatnya 2, ya qobliyah subuh, ya melakukan sholat tahiyatul masjid. Ada yang mengatakan boleh. Kalau jenengan tidak mantap ya jangan dilakukan. Tapi insyaallah boleh. Itu yang nomor 3 Pak nggih. Kemudian yang nomor 4 Pak. Yang nomor 4. Yang kita lakukan itu adalah saling memaafkan Pak. Jadi saling memaafkan. Bapak-bapak yang berbahagia nggih. Jadi kata al-afu Pak. Kata al-afu di dalam Al-Quran itu disebut sebanyak 36 kali Pak. Dari 36 kali penyebutan kata al-afu dengan berbagai bentuk itu, yang 6 kali ditulis dalam bentuk fi'il amar Pak. Nggih. Coba jenengan cek Pak Eko misalnya nggih. Jadi di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayatnya ayat nomor 199, Allah menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Surat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayatnya nomor 199. Monggo surat Al-A'raf surat nomor 7 ayatnya nomor 199. Monggo. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Khudil afwa. Jadilah kamu itu Muhammad al-afwa, orang yang suka memaafkan. Wa'mur bil urfi, perintahlah yang baik. Wa a'rid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Imam Al-Baghawi ketika menjelaskan ayat ini Pak, waruwiya annahu lamma nazalat hadhil ayat. Jadi telah diriwayatkan ketika turun ayat ini Pak, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Kanjeng Nabi itu bertanya kepada malaikat Jibril. Jadi ketika turun ayat ini, Kanjeng Nabi itu bertanya kepada malaikat Jibril, "Ma hadza?" Jibril, apa maksud ayat itu? Qala, Jibril mengatakan, "La adri hatta as'alahu." Aku juga enggak tahu Muhammad sebelum aku bertanya kepada Allah.
Summa roja'a, kemudian Ibrahim itu bertanya kepada Allah, kemudian kembali. Ketika kembali mengatakan, inna rabbaka ya'muruka antasila man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyambung hubungan kepada orang-orang yang memutus. Jadi ketika orang memutus, kita menyambung. Ini abot loh Pak. Makanya ketika di bulan-bulan awal kemarin loh Pak. Jadi ketika kita ajang sana, kita mungkin ke rumahnya saudara. Lajeng saudara kita ke rumah kita itu mboten enten beban loh Pak. Dan kondisi Pak. Jadi orangnya ke rumah kita ke rumah dia, mboten enten beban. Sing beban itu orangnya ndak mau ke rumah kita. Lah kita ke rumahnya nih lho Pak. Jadi kita menyambung hubungan yang putus. Makanya ada riwayat laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasilu alladzi wasilaka idza qata'aka. Yang dinamakan silah Pak, menyambung hubungan itu. Bukan orang yang saling berkunjung. Lo termugriane Pak Eko ke rumah saya, bukan itu Pak. Tapi yang dinamakan wasilah, silaturahim itu orang yang menyambung hubungan yang putus. Pak Eko tidak pernah ke rumah saya ke rumah Pak Eko. Itu abot Pak. Itu yang pertama. Wa tu'ti man haramaka. Kita memberi kepada orang yang nggak pernah memberi. Orang itu tidak pernah memberi kita malah memberi. Yang nomor 3. Wa ta'fu amman zalamaka, memaafkan pada orang-orang yang berbuat zalim. Bapak-bapak yang berbahagia, kaitannya dengan minta maaf ini Pak. Jadi di satu sisi Pak, di satu sisi orang yang punya salah itu harus meminta maaf Pak, di satu sisi. Tapi ketika kita minta maaf, apa ada jaminan Pak orang itu memaafkan kita? Saling lo napa nggih? Kula gak ada salah kali jenengan Pak. Ketika saya minta maaf, jenengan apa mesti memaafkan saya? Kan belum tentu tuh Pak. Gitu. Makanya orang yang salah itu diharuskan untuk meminta maaf. Lah orang yang disalahi itu mestinya memaafkan. Dan kan wonten istilah ndak ada maaf bagimu gitu Pak. Saking nganyele Pak. Kita kadung napa nggih? Kadung mangkel Pak, kadung marah, wis ndak ada maaf. Ini keterangannya masih panjang masalah minta maaf. Insya Allah terus diterusnya apa minggu depan? Terus kita kok. Oke. Jadi intinya 4 itu Pak yang kita lakukan di bulan Syawal. Yang pertama kita berdoa mudah-mudahan amaliyah kita yang dahulu mungkin Ramadannya atau sebelum Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, kita melanjutkan amaliyah kebaikan-kebaikan kita selama bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu kita dilatih. Jadi latihan selama bulan Ramadan itu kita praktekkan selama 1 tahun ke depan. Yang nomor 3, kita melakukan puasa di bulan Syawal selama 6 hari. Yang terakhir kita napa niku saling memaafkan. Mengenai saling memaafkan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi kita dianjurkan, yang dizolimi dianjurkan untuk memaafkan, yang berbuat zalim itu diperintahkan untuk meminta maaf. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan di pertemuan perdana ini. Jadi saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita semua Pak. Salat kita, tadarus kita, sedekah kita, amal baik kita selama Ramadan dan yang lalu-lalu Pak. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang kembali suci karena amal kita diterima oleh Allah. Dan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang berbahagia, minal aidin wal faizin, orang yang kembali suci, orang yang mendapatkan kebahagiaan
kullu amin wa antum bi khair. Setiap tahun kita berada di dalam kebaikan. Mungkin perkataan yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah, apabila ada salahnya datangnya dari saya sendiri. Yang saya sampaikan tadi jenengan bisa ngecek lah. Jadi itu kalau di dalam buku kitab Riyadhus Shalihin itu di bab memaafkan dan berpaling dari orang yang bodoh. Kemudian keterangannya ada yang dari tafsir Ibnu Katsir, ada yang dari tafsir Baghawi. Mungkin perkataan yang bisa disampaikan, monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.